Shalom, Bapak Ibu. Apa jadinya ketika pahit menjadi akar? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. Hati harus dijaga. Ketika pahit menjadi akar, hati harus dijaga. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kepahitan yang datang seperti embun gelap pada pagi hari. Diam-diam hinggap di dalam relung jiwa. Ia masuk tanpa suara, Bapak Ibu, tetapi tumbuh seperti akar liar yang perlahan-lahan meretakkan batu hati kita. Akar pahit tidak pernah timbul atau muncul tiba-tiba. Ia dimulai dari sebuah luka yang kecil yang tidak diobati, Bapak Ibu. Dari kata yang tidak diampuni dan dari kecewa yang dipelihara, Bapak Ibu. Dari pengkhianatan yang tidak dibereskan. Alkitab berkata, jagalah supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh, menimbulkan kerusuhan, dan mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Akar pahit bukan sekedar perasaan, Bapak Ibu. Ia adalah realitas rohani yang mencemari, merusak, dan menghancurkan kehidupan, pelayanan, bahkan masa depan seseorang. Nah, di mana di hati tempatnya? Hati inilah sebuah ladang lembut yang harus dijaga, Bapak Ibu. Tidak ada tempat yang lebih sakral daripada hati manusia. Di sanalah Tuhan menaburkan firman, Bapak Ibu. Menanamkan visi, menumbuhkan karakter, dan menuliskan kehendaknya. Namun justru di sanalah iblis juga menaburkan benih kebohongan, benih kepahitan, dan benih pemberontakan. Itulah sebabnya Salomo berseru begini, Bapak Ibu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Perhatikan, bukan jagalah pikiranmu, bukan jagalah mulutmu dulu, tetapi jagalah hatimu. Sebab hati adalah sumur kehidupan, dan bila sumur itu pahit, seluruh aliran hidup menjadi keruh, seperti sumber air di Marah. Mereka tidak dapat meminum air di Marah, sebab pahitlah air itu. Keluaran 15 ayat 23. Air pahit membuat seluruh perjalanan terhenti. Begitu pula hati yang pahit membuat orang tidak bisa melaju. Tidak bisa percaya, Bapak Ibu. Tidak bisa mengasihi. Tidak bisa dipakai Tuhan dengan utuh. Nah, bagaimana tumbuhnya atau proses tumbuhnya akar pahit? Akar pahit itu tidak tumbuh seketika, Bapak Ibu. Ia melalui fase demi fase. Apa saja fase-fase yang dilaluinya? Ada 4 fase yang dilaluinya. Fase pertama, Bapak Ibu, luka. Seseorang melukai, secara sengaja atau tidak. Sebuah peristiwa menghancurkan harapan, Bapak Ibu. Sebuah kekecewaan menghantam jiwa. Yang kedua, ketidaksediaan mengampuni, Bapak Ibu. Pengampunan ditahan, keadaan tidak diserahkan kepada Tuhan. Yesus mengingatkan, Bapak Ibu, jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Markus 11 ayat 26. Yang ketiga, Bapak Ibu, penyimpanan. Penyimpanan apa ini? Luka yang disimpan, dibiarkan mengendap, ia tidak dibawa ke hadapan Tuhan, tapi dipelihara menjadi sebuah memori yang pahit, Bapak Ibu. Dan akhirnya yang keempat, Bapak Ibu, akar itu tumbuh
Akar pahit mulai beroperasi, Bapak Ibu, membangun kecurigaan, memproduksi ketidakpercayaan, menumbuhkan kemarahan yang tidak masuk akal, mengarahkan lidah untuk menghancurkan, sampai akhirnya seseorang tidak lagi hidup, Bapak Ibu, melainkan bersaksi. Nah, bagaimana tanda-tanda orang yang terkena akar pahit, Bapak Ibu? Orang yang terkena akar pahit itu sulit bersuka cita, walaupun dia diberkati, Bapak Ibu. Hatinya itu selalu menolak damai, pikirannya menolak bahagia, bahkan bahagia aja ditolak. Membaca segala sesuatu dengan kacamata negatif, ini yang kedua. Bahkan firman Tuhan terasa menghukum, bukan menyembuhkan. Yang ketiga, sulit percaya kepada orang lain. Setiap kebaikan dianggap memiliki motif yang tersembunyi. Nah, apa coba? Lidah menjadi tajam, Bapak Ibu. Di mulut mengalir kritik, keluhan, dan gosip. Dari buahnya, kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Dan akhirnya, Bapak Ibu, pelayanan tidak lagi murni. Motivasinya tercampur, ingin terlihat benar, membalas, mencari validasi. Akar pahit bekerja seperti racun, perlahan membunuh kehidupan rohani tanpa disadari. Nah, dahsyatnya Bapak Ibu, Tuhan sedang mencabut akar pahit saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasihi Tuhan ya, di zaman ini banyak orang Kristen berjalan dengan hati yang rusak, Bapak Ibu. Mereka melayani dengan tangan aktif, tapi hatinya hancur, Bapak Ibu. Mereka beribadah dengan bibir yang terbuka, tapi jiwanya tertutup. Mereka menyanyi haleluya, tapi menangis diam-diam di malam hari, Bapak Ibu. Tetapi roh Tuhan berbicara hari ini. Aku ingin mencabut akar itu. Aku ingin memulihkan tanah hatimu. Sebab Tuhan tidak dapat menanam benih besar pada tanah yang penuh akar pahit. Ia tidak dapat menumbuhkan buah roh pada ladang yang telah dikuasai oleh duri. Yesus juga sudah berkata, Bapak Ibu, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Matius 15 ayat 13. Inilah firman profetis itu. Tuhan tidak hanya ingin menghapuskan sakitnya, tapi mencabut akarnya. Karena selama akarnya ada, kepahitan akan kembali tumbuh, Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana cara Tuhan menyembuhkan hati? Ya, jelas. Tuhan akan menunjukkan akarnya, Bapak Ibu. Seperti ia menunjuk dosa Daud melalui Nabi Nathan. Seperti ia menyingkapkan hati Petrus yang menyangkalnya. Tuhan memulai dengan terangnya. Di dalam terangmu kami melihat terang. Terang di dalam terang. Mazmur 36 ayat 10. Tuhan menyembuhkan melalui pengampunan. Pengampunan bukan melepas orang lain, Bapak Ibu, tetapi melepaskan diri sendiri dari penjara. Yesus berkata, ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni. Matius 6 ayat 12. Pengampunan adalah palu yang menghancurkan akar pahit. Tuhan menggantikan, ini hebatnya, Tuhan menggantikan akar pahit dengan akar kasih, Bapak Ibu. Ketika kasih Allah masuk, kepahitan kehilangan tempat. Kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih adalah racun pembunuh akar pahit. Ia menetralkan semuanya. Maka adalah sebuah panggilan rohani, Bapak Ibu. Satu panggilan rohani terdiri hanya dari dua kata, jaga hatimu.
Ini adalah seruan profetis untuk zaman ini. Jaga hatimu. Sebab dunia semakin keras dan tanpa penjagaan ilahi, hatimu mudah menjadi dingin. Yesus telah menubuatkan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Bagaimana menjaganya? Ada 4 cara menjaganya. Pertama, isi dengan firman. Firman adalah penyaring yang membersihkan aliran hati. Yang kedua, tetaplah berdiri di hadirat Tuhan. Hadiratnya melembutkan tanah yang keras, Bapak Ibu. Yang ketiga, mutlak perlu cepat mengampuni. Masalah yang diselesaikan cepat tidak akan sempat bertumbuh menjadi akar. Modalnya, rendahkan hati. Kesombongan adalah pupuk bagi akar pahit. Kerendahan hati adalah gulma pemusnahnya. Tentu saja, yang kelima, berkomunikasilah yang sehat. Masuklah di dalam komunitas yang membangun, bukan yang memperdalam luka. Sebagai penutup, Bapak Ibu, Tuhan mencari hati yang dijaga. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, Tuhan tidak mencari pelayanan besar, suara indah, atau pemimpin yang kuat. Ia mencari hati yang bersih. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Hari ini Tuhan memanggil, letakkan hatimu di tanganku, biarkan aku mencabut akar pahit itu. Biarkan aku menyembuhkan dan membebaskanmu. Sebab ketika hati disembuhkan, hidup pun dipulihkan, hubungan pun diperdamaikan, dan pelayanan pun dipakai, dan masa depan pun dibuka kembali, Bapak Ibu. Jaga hatimu, karena disitulah surga ingin tinggal, Bapak Ibu. Amin.